Setelah salat tarawih terdengar biasanya ada bacaan dari seorang Bilal, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud dan seterusnya. Nanti rakaat, setiap 2 rakaat berbeda. Nah, 4 rakaat begini. Nah, ini bacaan-bacaan ini sebenarnya tidak diatur di dalam syariat. Artinya tidak ada tuntunan khusus bacaan-bacaan ini. Artinya itu free, bebas. Maksud bebas, salat tarawih itu dinamakan tarawih, artinya rahah, istirahat. Jadi di jeda istirahat ini orang tidak diatur oleh syariat. Nabi enggak pernah mengatur di antara jeda tarawih ini, enggak pernah diatur ini amalannya, tidak ada aturan. Selama dia misal berzikir, istighfar, atau dia mengucapkan kalimah yang tidak melawan syariat, masih dibolehkan. Cuma tidak ada tuntunan khusus untuk melakukan itu. Buktinya dalam kitab disebutkan orang-orang yang berada di area Masjidil Haram setelah salat 2 rakaat tarawih, mereka melakukan tawaf sebagai pengisi. Habis 2 rakaat, sebahagian langsung tawaf sambil menunggu berdirinya imam ke rakaat berikutnya. Tawaf, begitu imam berdiri, berhenti lagi. Jadi tidak ada aturan khusus. Tidak ada aturan khusus mengucapkan ini, mengucapkan itu. Oh, diam saja, tidak ada masalah. Berzikir masing-masing, itu juga tidak bermasalah. Karena ini masa rahah. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu, bahasa tarawih itu tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Rasulullah hanya menyebutkan tentang salat mendirikan Ramadan, man qama, yang mendirikan, menghidupkan Ramadan. Jadi tarawih ini baru disebutkan istilahnya itu di masa sahabat. Di masa Rasulullah enggak pernah mengatakan ini salat tarawih ya namanya, enggak ada. Sama dengan tahiyatul masjid, enggak ada. Nabi enggak pernah menyebutkan salat kita ini yang masuk masjid namanya tahiyatul masjid, enggak pernah. Lalu kenapa muncul nama tahiyatul masjid? Para ulama menyebutnya tahiyatul masjid berhubungan karena masuk ke masjid. Itu bukan istilah yang diciptakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma mengatakan siapa yang masuk masjid, barang siapa yang masuk masjid, man dakhala al masjid fala yarqa hatta yusalli fala yajlis hatta yarqa raka'atain. Jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Itu bahasa Nabi. Kemudian disebutlah tahiyatul masjid. Jadi bahasa tarawih ini jangan fikir bahawa dari pertama Nabi sudah mengatakan malam Ramadan itu ada salat namanya tarawih. Tidak, itu bahasa berikutnya muncul di masa ketika Umar sudah melakukan sudah melakukan pengumpulan orang untuk melakukan salat di malam Ramadan. Nah, karena salatnya panjang, orang butuh waktu untuk istirahat, untuk jeda. Karena salat tarawih di masa sahabat itu 1 rakaat 200 ayat. 1 rakaat 200 ayat. Hampir 1 juz setengah, apa? 1 rakaat. Bukan 1 kali salam. Sampai kata sahabat, kami berpegang di tongkat-tongkat kami agar tidak jatuh. Dan tidak ada yang bubar. Walaupun sudah mendekat, tidak ada yang bubar. Kapan mereka bubar? Ketika hampir menjelang subuh. Untuk itu pun bubar karena mau sahur. Salat tarawihnya para sahabat, level sahabat. Salat tarawihnya dari mulai setelah salat Isya sampai subuh. Katanya posipluh mudah-dah dapat. Itu lihat imam terlambat sedikit, itu sudah pep-pep. Kita bilang sama panitia masjid yang model lagi ni baik kacau leh. Kok trip semayang. Masa sampai satu halaman dibaca 1 rakaat. Ini menunjukkan level iman, Pak. Level kerinduan terhadap surga. Ini level iman kita. Makanya enggak ada bahasa tarawih. Makanya aneh sekali Bapak Ibu ketika ada yang menyebarkan hadis
tentang fadilah solat tarawih. Bahasa hadisnya, barang siapa yang solat tarawih, man solat tarawih, barang siapa yang solat tarawih, maka akan mendapatkan fadilah sedemikian. Malam pertama begini, malam kedua begini. Itu bahasa hadisnya, silakan cek di Google. Langsung memang tertulis solat tarawih. Ini aneh, Rasulullah tidak menyebutkan tarawih, tapi di situ dia berani menyebutkan. Rasulullah berkata, barang siapa yang solat tarawih. Di zaman Nabi enggak ada yang namanya solat tarawih. Itu bahasa kemudian muncul. Ini hadis ini palsu. Maka enggak usah tempel-tempel di menasah kita tentang malam pertama begini, malam kedua. Itu hadis itu bukan dhaif, Pak, palsu. Memang ada disebutkan dalam beberapa kitab, tapi tidak pernah dituliskan sanadnya. Yang ada tertulis cuma an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak tahu dari siapa riwayatnya, tidak tahu Bukhari kah, Kutubut Tis'ah, tidak ada. Memang hadis palsu. Makanya Bapak Ibu maka Allah, tidak ada tuntunan khusus tarawih itu. Selangannya tapi sahabat mulai istirahat, maka mulai sejak itulah dinamakan tarawih. Karena lama sekali solat, sehingga duduk sebentar dulu. Duduk sebentar untuk istirahat, untuk bangun ke rakaat berikutnya. Saya ingin ulangi kembali, tidak usah ribut-ribut masalah tarawih ini dengan memperhitungkan jumlah rakaat, karena ini memang khilaf dan tidak bisa diselesaikan, Pak. Cuma sebagai satu patokan, tidak ada satu hadis pun yang menentukan jumlah rakaat tarawih. Itu sebagai satu patokan. Tidak ada satu hadis pun yang Rasulullah menyebutkan salat qiyamul lail Ramadan itu begini jumlahnya, tidak ada. Oh, ada Ustaz, hadis Aisyah yang mengatakan Rasulullah enggak pernah salat baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Bapak Ibu, hadis ini benar, tetapi maknanya di sisi para ulama khilafnya kuat sekali, Pak. Ada yang mengatakan yang dimaksud oleh Aisyah bukan tarawih tetapi witir. Jadi kalau kita baca ke dalam perbandingan 4 mazhab, itu sampai dibicarakan ini yang dimaksud Rasulullah bukan tarawih tapi solat witir. Tapi sebahagian mengatakan tarawih. Jadi khilaf. Jadi enggak usah ribut-ribut masalah rakaat. Yang mau 8, apalagi ini masa corona, ada keputusan dari MPU, kata MPU disuruh persingkat solat. Tapi persingkat bukan persingkat jumlah rakaat, persingkat tata caranya agar tidak berkumpul terlalu lama. Ini saya juga baru dapat kabar dari Ustaz Abdul Rahman, DPR sekarang, DPRD apa DPRD itu, itu sudah kumpul DPRA, sudah kumpul dengan MPU, sudah dibicarakan itu tarawih kalau bisa dipersingkat tata caranya. Yang 20 rakaat dipersingkat, jangan terlalu lama berkumpul masa dalam satu tempat. Kemudian disuruh berdiri jarang-jarang. Ini perintahnya. Tapi ini kalau kita merasa aman tidak mengapa, dan tidak perlu memperlama dengan keadaan darurat hari ini. Jadi begitu Bapak, tidak ada tuntunan khusus baca itu. Diam saja pun boleh. Jadi yang jangan bilang menuduh-nuduh bahwa kenapa diam saja, hanya betulnya diam saja, harus ada subhanallah. Tidak benar juga itu enggak ada sesuatu pun tuntunan seperti itu, ya. Baik, kira-kira begitu. Ada lain Bapak Ibu? Silakan Bapak. Kemudian memasukkan sesuatu ke lembaga terbuka. Yang pertama, yang kedua, sebatas mana lidah bisa ditelan. Baik. Ini pembicaraan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Memang kita enggak sempat sampai lagi ke hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, apapun rongganya. Ini terbuka nih, telinga. Maka memasukkan sesuatu ke dalam rongga ini batal puasa. Contoh congkel telinga. Congkel telinga, Pak, ini batasan garis ini. Kalau dalam kitab, batasan garis ini, begitu dia lewat garis ini, itu langsung batal puasa. Walaupun benda itu kita tarik kembali, sesudah dipenuhi, waktu masuk putih, keluar kuning, tetap batal puasa kalau melewati garis ini, lubangnya. Begitu juga hidung. Para ulama menyebutkan batasannya ini, rongganya ini. Lewat dari ini, ada apa ini, tulang ini, lewat ngupil, kita ngupil sampai ke dalam sana, sampai ke sini ngupilnya. Gimana cara yang ngupil sampai ke dalamnya?
Mungkin karena dia kerja sebagai penambang mungkin kan, jadi terbiasa begitu, batal. Walaupun kita bisa tarik kembali, batal. Jadi mulut yang berongga terbuka, kubul dubur, batal. Apapun yang masuk kecuali tidak sengaja. Mandi, masuk air ke telinga, enggak sengaja, maka tidak batal. Menelan sesuatu tidak sengaja, tidak batal. Nah, itu memang disebutkan sebagai pembatal puasa. Tapi kalau tidak berlubang seperti pori-pori, air wudu kering sendiri masuk ke pori-pori contohnya, itu tidak membatalkan. Nah, kemudian air liur. Air liur bukan pembatal puasa. Air liur bukan pembatal puasa. Saya sudah baca kitab ini, saya sudah baca beberapa kitab, termasuk kitab Fiqhul Manhaji 'alal Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Air liur sepakat 4 mazhab bukan pembatal puasa. Jadi air liur itu enzim, begitu keluar masih di dalam bibir, walaupun banyak ditelan tidak batal puasa. Walaupun banyak ditelan tidak batal puasa. Kecuali keluar dari bibir, Pak. Ini dah keluar nih. Keluar air liur, terus ke sini, lalu kita tarik kembali. Ini udah ke sini nih air liur, tarik kembali. Kita seluruh kembali, Pak. Seluruh kembali masuk. Itu batal. Jadi makanya tidur siang, kalau tiba-tiba keluar ngences, tidur siang keluar ngences, dibangunin mak isteri, ini bedah gede, kita terkejut, langsung diseluruh masuk lagi, ini batal puasa. Jadi kita kan gaya puasa kita waktu kecil, Mak, itu mulai dari habis salat subuh meludah, asal sedikit meludah. Ada yang sengaja enggak ada ludah, mengumpulkan ludah dari kantor sampai keluar dari apartemen 12, itu keluar hanya untuk membuang ludah, takut batal. Ludah tidak batal, itu enzim, tidak disebut makanan, kecuali dia sudah keluar dari bibir. Nah, begitu Bapak batasan. Tapi kalau menelan dahak batal. Kalau yang ditelan bukan air liur tapi genehak, itu batal. Batal. Nah, ada lain Bapak Ibu? 1 menit lagi, silakan. Orang safar, kita kemana dia atau ke Medan. Orang safar itu kan bisa kita cepat masuk. Dan kata safar berapa hari, dari mana orang berhubungan suami istri di saat safar, apakah dia tidak safarnya juga? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak Ibu. Safar dalam Ramadan ini termasuk perkara yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Safar sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu sakit atau sedang melakukan safar, maka silakan ganti di hari yang lain. Maksud ganti di hari yang lain apa? Yang mau berbuka silakan ganti di hari lain. Artinya boleh tidak puasa kalau ingin melakukan safar. Cuma ada syarat. Kapan boleh tidak berpuasa? Ketika melakukan safar. Yang pertama, seseorang keluar dari rumahnya dengan tujuan safar melebihi bihawalai 89 km atau 90 km genapnya. Jadi dia merencanakan pergi ke satu tempat yang melebihi 90 km. Jadi mau ke mana Pak besok? Mau ke Medan. Begitu, berarti sudah ada rencana mau ke Medan yang melebihi 90 km. Itu syarat pertama. Syarat kedua, boleh tidak berpuasa dari awal dengan syarat ayunshi as-safar qabla tulu'il fajr. Dia telah melakukan safar sebelum fajar. Jadi sebelum sahur, sebelum subuh dia sudah keluar. Ketika datangnya azan subuh, dia sudah dianggap musafir. Kalau mau enggak puasa dari pertama, itu keluarnya memang sudah berangkatnya sebelum subuh. Begitu azan subuh, imsak, azan subuh, dia sudah statusnya musafir. Tapi kalau keluarnya setelah azan subuh, tidak boleh tidak puasa, harus puasa dulu.
kecuali dalam safar nanti terjadi kemudaratan, nggak sanggup tahan lagi, nggak sanggup tahan, apalagi mobil tidak ber-AC, perjalanan panjang. Berbuka boleh, bukan karena safarnya, tetapi karena darurat dalam safarnya. Jadi bukan begitu saja. Kita tadi nggak sahur, karena kenapa? Nak jak Medan. Jadi hana sahur leh, hana gepegah li tengku di ustaz, boleh enggak? Jangan salah faham, itu salah dengar pengajian. Sehingga dia sahur enggak, nanti berangkat jam 10. Tapi dari sini udah enggak puasa nih. Enggak boleh. Kalau sudah melewati sahur tetap wajib puasa. Dan tetap wajib puasa dalam perjalanan sampai dia merasa berat, tidak sanggup lagi, baru boleh berbuka. Jadi sudah dua syarat. Jarak harus 90 km lebih, harus keluar sebelum subuh. Kemudian yang ketiga, safarnya safar mubah, perjalanannya perjalanan mubah, bukan perjalanan maksiat. Jadi kalau mau selingkuh ke Medan itu nggak boleh berbuka puasa, nggak boleh, tetap harus puasa. Artinya dia tidak ada izin dari Allah untuk berbuka puasa kalau tujuannya maksiat, ngedar sabu-sabu atau melakukan transaksi apapun, transaksi riba. Nak cok saya mau ketemu rentenir di Medan, saya mau ketemu rentenir di Banda Aceh. Dia cukup dua syarat, tapi tidak cukup syarat ketiga. Perjalanannya bukan perjalanan mubah, tapi perjalanan maksiat. Nah, kemudian yang keempat, ini yang penting Pak untuk para supir. Yang keempat, istarata asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i menambahkan syarat berikutnya, alla yakuna syakhsu mudiman lisafar. Perjalanan safar itu bukan selalu dilakukan berulang-ulang. Artinya, fa in kana mudiman lahu kasaikis sayyarat, kalau ada orang yang melakukan safar itu berulang-ulang setiap hari, kasaikis sayyarat, seperti para supir mobil, hurima alaihi al-fitr, tidak boleh berbuka puasa. Ini kan supir selama ini mengira apakah ada puasa, karena ramai supir enggak puasa Pak. Supir, kernet, buruh bangunan itu ramai enggak puasa. Khusus dalam urusan safar, supir kan berulang-ulang. Besok jalan, hari ini berangkat ke bandar, besok berangkat dari bandar ke sini, atau dia terus berulang-ulang setiap hari. Ini tidak boleh berbuka puasa bagi mereka yang selalu melakukan safar berulang-ulang. Tetap disuruh puasa. Illa iza lahiqahu bisawm masyaqqah, kecuali di tengah perjalanannya dia mengalami masyaqqah, enggak sanggup tahan lagi. Itu baru boleh buka. Makanya supir hari ini enggak boleh beralasan, kan safar, kami kan safar selalu. Makanya hari ini banyaklah orang melakukan dosa besar di siang hari Ramadan gara-gara salah memahami fikih dalam Ramadan. Tapi Ustaz, Ya. melakukan safar 30 km itu kan masalah jalan kaki. Sekarang kan pakai kendaraan, hanya 3 jam. Ya. Makanya lebih mudah untuk puasa. Kenapa tidak berpuasa? Betul. 3 jam. Kan lebih mudah untuk berpuasa. Kenapa harus berbuka? Jadi memang walaupun yang dihitung jarak, berapapun jaraknya, masalah bagaimana cara berjalan itu terserah. Tapi intinya betul kata Bapak. Ada orang dari sini ke Medan pakai pesawat, cuma 1 jam sampai, 45 menit sudah sampai. Lalu dia berdalih bahwa begini dan begini. Nah, tidak harus dia berbuka. Silakan sambung. Ini yang mau disebutkan adalah dia boleh berbuka kalau ingin melakukannya dengan syarat yang telah disebutkan tadi. Ya. Baik, kira-kira begitu. Saya rasa kita cukupkan. Hari ini tidak ada tanda-tanda apapun berarti saya yang tidak ada rezeki kemarin. Mungkin Pak Muf ada simpan yang punya kemarin untuk saya. Baiklah, kalau begitu ini terakhir kita pembahasan menjelang Ramadan, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita selama Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.